Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Al-Fatia dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma-norma dan penerapan kesantunan berbahasa. Dr. Antar Venus MA secara panjang lebar menguraikan inti komunikasi Melayu yang alat utamanya adalah bahasa. Di antaranya disebutkan 10 nilai komunikasi Melayu sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, kesepemahaman. Yang kelima, penyesuaian diri. Yang keenam, kesantunan. Yang ketujuh, permaafan. Yang ke-8, kewajaran. Yang ke-9, kepercayaan. Dan yang ke-10, berimbang rasa. Selain 10 nilai komunikasi di atas, terdapat pula 12 norma komunikasi yang baik di lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, katakan apa yang sepatutnya dikatakan. Yang kedua, berbicara dengan hati-hati, tepat, dan mengikuti alur. Yang ketiga, berbicara untuk tujuan yang baik. Yang keempat, hargai perbedaan cara pandang antar manusia. Yang kelima, bersungguh-sungguh memahami situasi komunikasi. Yang keenam, satunya kata dengan perbuatan. Yang ketujuh, jangan berbicara berlebihan. Yang ke-8, jangan membungkam hak bicara orang lain. Yang ke-9, jangan mencampuri urusan pribadi orang lain. Yang ke-10, jangan membuka air orang lain. Yang ke-11, jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Dan yang ke-12, jangan sombong. Yang kedua yaitu penerapan kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa dalam hubungannya dengan komunikasi dapat diterapkan dalam berbagai sendi kehidupan. Dalam kesempatan ini dicontohkan sejumlah sapaan yang menandai perbedaan status dan peran partisipan dalam komunikasi. Sapaan adalah cara sopan yang digunakan untuk bercakap atau menulis pada saat merujuk kepada seorang individu atau kelompok ketika berkomunikasi. Yang pertama yaitu sapaan dalam kekerabatan. Secara umum, sistem sapaan hampir sama di seluruh wilayah budaya Riau, dengan perbedaan yang berkaitan dengan pelafalan. Misalnya anak pertama dipanggil long atau sulung, anak kedua nga atau onga, anak ketiga udo, anak keempat cik, dan anak paling bungsu dipanggil cu, ucu, atau onsu. Yang kedua yaitu sapaan berdasarkan usia. Andong atau atuk digunakan untuk menyapa orang yang usianya sebaya dengan kakek atau nenek. Uwa atau ibu digunakan untuk menyapa orang yang usianya sebaya dengan orang tua. Abang atau kakak, sapaan yang digunakan untuk menyapa orang yang usianya lebih tua dan belum berkeluarga atau orang yang sebaya dengan abang dan kakak. Nama diri digunakan apabila penyapa sebaya usianya dengan yang disapa. Budak digunakan untuk menyapa orang yang usianya lebih muda daripada penyapa. Beliau digunakan untuk menyapa orang yang sudah akrab dengan penyapa. Sedao digunakan untuk orang yang sangat akrab dengan penyapa. Yang ketiga yaitu sapaan di luar sistem kekerabatan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kata sapaan bidang agama. Yang kedua, kata sapaan bidang adat. Yang ketiga, kata sapaan umum. Yang keempat, kata sapaan gelar agama. Contohnya, lobai digunakan untuk menyapa orang yang sudah masuk suluk atau orang yang pelajari ilmu agama dalam sebuah tempat yang letaknya berdekatan dengan sebuah masjid tua. Fokih digunakan untuk menyapa orang yang banyak mengetahui agama, pengetahuan agamanya lebih tinggi daripada ustadz. Ustadz digunakan untuk menyapa orang yang biasanya bekerja sebagai penceramah atau orang yang memiliki pengetahuan agama lebih daripada orang biasa dan berjenis kelamin laki-laki. Ustazah digunakan untuk menyapa orang yang biasanya bekerja sebagai penceramah atau orang yang memiliki pengetahuan agama lebih baik dari orang biasa dan berjenis kelamin perempuan. Khalifah digunakan untuk orang yang mengajarkan ilmu agama di persulukan. Artinya khalifah adalah sapaan untuk guru atau untuk guru dari lobai. Buya digunakan untuk menyapa orang yang dihormati dan disegani, yang laki-laki, dan orang yang mengetahui tentang agama Islam.
Yang keempat yaitu sapaan berdasarkan garis keturunan. Tengku digunakan untuk menyapa orang dari keturunan raja. Wan digunakan apabila yang perempuan dari suku Melayu, sedangkan yang laki-laki berasal dari Timur Tengah, misalnya Arab. Said digunakan untuk keturunan Tengku menikah dengan keturunan Wan. Yang kelima yaitu sapaan berdasarkan profesi atau gelar. Pak atau Bu. Sapaan untuk orang yang mengajar di sekolah atau perguruan tinggi. Bidan. Sapaan yang digunakan untuk menyapa seorang bidan. Biasanya ketika menyapa diikuti oleh nama bidan tersebut. Pak Kua. Sapaan untuk orang yang bekerja di kantor urusan agama. Datuk. Sapaan yang digunakan untuk menyapa orang yang banyak mengetahui adat istiadat setempat. Yang keenam yaitu sapaan berdasarkan penggolongan kata. Terbagi menjadi dua yaitu kata ganti persona pertama. Contohnya itu aku. Sapaan aku sepadan dengan kata aku atau saya dalam bahasa Indonesia yaitu kata ganti persona pertama. Sapaan aku digunakan oleh seseorang yang menyebut diri sendiri ketika berbicara dengan teman sebaya dan tidak boleh digunakan kepada orang yang lebih tua karena dianggap tidak sopan. Awak. Sapaan awak sepadan dengan kata saya dalam bahasa Indonesia. Penggunaan sapaan awak untuk orang yang lebih tua usianya dari penyapa. Sapaan awak dapat menjadi persona pertama saja dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata kita. Yang kedua yaitu kata ganti persona kedua. Kami. Sapaan kami sepadan dengan kata kami dalam bahasa Indonesia yaitu kata ganti persona kedua tunggal. Sapaan kami digunakan untuk menyatakan diri sebagai orang pertama jamak dalam sebuah percakapan. Kito. Sapaan kito sepadan dengan kata kita dalam bahasa Indonesia yaitu kata ganti persona kedua tunggal. Kau. Sapaan kau sepadan dengan kata kamu dalam bahasa Indonesia yaitu kata ganti persona kedua tunggal. Sapaan kau biasanya digunakan untuk orang yang sebaya dan dengan penyapa atau orang yang lebih muda. Kepada orang tua tidak diperbolehkan menggunakan sapaan ini karena dianggap tidak sopan atau kasar. Tuan-tuan. Sapaan tuan-tuan sepadan dengan kata kamu dalam bahasa Indonesia yaitu kata ganti persona kedua jamak. Sapaan tuan-tuan biasanya digunakan untuk menyapa orang yang sebaya atau usianya lebih muda daripada pesapa. Kalian. Sapaan kalian sepadan dengan kata kamu dalam bahasa Indonesia yaitu kata ganti persona kedua jamak. Sapaan tuan-tuan biasanya digunakan untuk menyapa orang yang sebaya atau usianya lebih muda daripada pesapa. Jika digunakan untuk orang tua, maka dianggap tidak sopan dan tidak memiliki etika dalam berbicara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.